Perkenalkan, nama saya Susi Andriati. Saya sebagai pengajar mata pelajaran geografi di SMA Lab School UNESA 1 Surabaya, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2003 dalam program studi pendidikan geografi di LPTK Universitas Widya Dharma Klaten dengan nomor peserta 2009398629. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Lab School UNESA 1 Surabaya. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang luar biasa. 10-4. Tepuk tangan untuk kita semua. Semangat sekali kalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doanya dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mengabsen dulu siapa saja yang tidak masuk. Alfa Valeri, Anta, Atar, Devon, Fahira, Febrian, Keisha, Muhammad Rasya, Manggala, Muhammad Abdisam, Izin sakit Bu. Sakit, Dava, Muhammad Rehan, Izin Bu. Izin, Muhammad Tristan, Parisha, Pasarido, Rafa, Rafi, Hadir Bu. Revan enggak masuk? Izin Bu, Revan Bu. Izin. Oke, Sabrina, Yolan. Baik, tadi yang tidak masuk ada 5 anak ya. Oke, kebanyakan dari mereka izin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran geografi pada hari ini yang bertemakan unsur-unsur cuaca dan iklim, terlebih dahulu kalian saya minta untuk mengerjakan pre-test yang sudah saya siapkan melalui aplikasi Quizzes. Oke, jadi di depan ini adalah barcode, kalian bisa scan langsung, nanti akan masuk di Quizzes yang berisi beberapa soal pre-test. Jadi silakan dikerjakan, waktunya kurang lebih 5 menit cukup.
materinya. Nah, di pertemuan ini kita akan mempelajari tentang iklim dan cuaca. Jadi di sini saya akan memberikan persepsi tentang cuaca di Surabaya hari ini. Bisa kalian lihat di slide yang ada di depan. Ini adalah grafik atau data dari cuaca kota Surabaya di hari ini. Oke, bisa kalian lihat bagaimana cuaca di kota Surabaya hari ini? Mendung. Awan. Oke, ada yang bilang hujan, ada yang bilang mendung, ada yang bilang berawan. Oke, bisa kamu lihat di situ kalau dari Google keterangan cuaca kota Surabaya di hari Kamis. Tadi saya ambil jam 9. Apa? Bawahnya keterangannya adalah adanya badai petir tidak merata. Jadi ini adalah perakiraan cuaca di kota Surabaya untuk hari ini. Di sini juga ada suhunya. Suhu kota Surabaya hari ini sekitar 31 derajat Celcius. Kemudian ada presipitasi. Di situ adalah curah hujannya bagaimana. Kemudian ada kecepatan anginnya juga. Di situ juga dituliskan kelembapan 71%, presipitasinya 15%. Presipitasi itu adalah hujan. Kemudian anginnya, kecepatan angin 5 km per jam. 5 km per jam. Jadi ini adalah gambaran dari cuaca kota Surabaya berdasarkan data dari Google. Berdasarkan data dari Google. Oke, next ya. Nah, kemudian di pertemuan kali ini nanti kalian akan mempelajari tentang apa saja selain cuaca dan iklim. Jadi nanti kalian akan mempelajari tentang unsur-unsur dari cuaca dan iklim. Jadi unsurnya nanti ada suhu, ada tekanan, ada kelembaban, kemudian ada angin, awan, dan hujan. Jadi itu nanti yang akan kalian pelajari di hari ini mengenai unsur-unsur cuaca. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan materi untuk pertemuan di hari ini. Oke, next ya. Minggu lalu ini sudah saya berikan sedikit tentang perbedaan antara iklim dan cuaca. Oke, iklim itu apa? Cuaca itu apa? Nah, bedanya kalau iklim ini waktunya lebih panjang, kemudian areanya lebih luas. Kalau cuaca waktunya pendek, oke, wilayahnya tidak luas. Dan keduanya iklim dan cuaca ini adalah sama-sama kondisi rata-rata udara, oke, di suatu tempat. Oke, unsur-unsur pembentuk cuaca dan iklim di sini tadi saya sebutkan ada 6. Oke, yang pertama unsur pembentuk cuaca dan iklim. Oke, unsurnya yang pertama yaitu sini ada suhu udara. Suhu atau temperatur udara. Suhu atau temperatur udara biasanya diukur dengan alat yang namanya apa ini? Termometer. Oke, termometer. Jadi di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi suhu udara. Yang pertama sudut datangnya sinar matahari. Kalau kalian perhatikan pagi hari suhunya itu terasa lebih dingin atau sudah panas? Dingin. Nah, kalau siang panas. Nah, itu namanya sudut datangnya matahari. Nah, kalau pagi matahari masih di sana di arah timur kan? Di arah timur, sudut datangnya dari sana. Nanti kalau siang sudut datangnya sinar matahari ada di atas, tepat di atas kita kan? Nah, di situ kita mendapatkan panas matahari yang sangat banyak sekali. Kemudian yang kedua namanya penyinaran matahari. Kita di negara tropis, kita di negara tropis mendapatkan penyinaran matahari kurang lebih selama
satu hari kurang lebih selama 12 jam ya. Satu hari kurang lebih selama 12 jam. Oke. Jadi kalau kita di negara tropis di sini mendapatkan sinar matahari yang cukup banyak. Kemudian ada keadaan awan. Nah, kalau seperti ini cuacanya mendung kan? Nah, keadaan awan. Jadi kita tidak terlalu mendapatkan banyak sinar matahari, jadi suhu udaranya menurun karena tertutup oleh awan itu tadi. Tuh, itu adalah suhu udara. Kemudian yang bawahnya ini adalah tekanan udara. Tekanan udara di sini dipengaruhi oleh suhu dan ketinggian tempat. Tekanan itu berbanding terbalik dengan suhu. Nah, alat untuk mengukur tekanan udara ini ada di sebelah kalian, namanya apa itu? Barometer. Oke, alatnya ini dinamakan barometer. Jadi untuk mengukur tekanan udara. Oke, saya lanjut. Selanjutnya adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak. Oke. Angin adalah udara yang bergerak. Alat pengukurnya ini dinamakan apa? Anemometer. Oke, anemometer. Kalau kincir angin untuk apa? Oke, sebagai pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik ya, Raffi. Oke, untuk jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenis angin di sini ada beberapa jenis angin. Ada angin tetap yaitu angin pasat dan anti pasat. Kemudian ada jenis-jenis angin yang tidak tetap. Ada angin laut, ada angin darat, ada angin muson dan angin kon. Nah, di sini saya lebih titik beratkan di angin muson saja karena ini berpengaruh pada musim di Indonesia. Angin muson menyebabkan musim apa? Musim. Angin muson menyebabkan musim panas. Indonesia memiliki berapa musim? Dua. Satu musim hujan dan kemarau. Oke. Angin muson di sini bertiup dari benua Asia ke benua Australia dan sebaliknya, dari benua Australia ke benua Asia melewati Indonesia. Ada dua angin muson. Yang pertama angin muson barat, dan kedua angin muson timur. Nah, kalau angin muson barat ini bertiupnya dari mana ke mana? Dari Asia ke Australia. Oke, dari Asia ke Australia, menuju Australia. Nah, membawa apa? Anginnya membawa apa? Air. Membawa banyak uap air. Oke. Jadi keadaannya lebih lembab, uap air. Nah, sehingga di sini menyebabkan yang musim penghujan. Perkiraan waktunya sekitar bulan berapa sampai berapa? Oktober sampai April. Oke, Oktober sampai April. Nah, sebaliknya berarti angin muson timur. Angin muson timur kebalikannya ini berarti dari Australia melewati Indonesia ke Asia. Yang dibawa apa? Udara kering. Udara kering. Nah, di sini menyebabkan apa? Musim kemarau. Perakiraan waktunya April sampai Oktober. Oke, itu tentang angin muson. Monsun, ya. Angin muson atau monsun. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, unsur dari cuaca iklim yang selanjutnya adalah awan. Seperti yang ada di slide ini, yang bergerak adalah awannya. Nah, awan ini terbentuk dari
air. Oke. Uap air. Jadi air yang ada di permukaan bumi menguap, kemudian membentuk titik-titik awan, terjadi kondensasi, membentuk titik-titik air yang ada di atas, yaitu awan. Nah, awan di sini terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, bisa kalian lihat di sini ada awan yang tinggi, kemudian ada awan yang rendah, kemudian ada awan menengah, dan yang terakhir adalah awan karena adanya udara yang naik. Nah, ini pembagiannya. Contoh awan tinggi, contohnya awannya namanya awan sirus, bentuknya kayak bulu ayam, bulu angsa, tipis-tipis bentuknya. Kemudian yang kedua awan menengah, ada awan altocumulus dan awan altostratus. Kalau agak menengah berarti bentuknya agak lebih padat dari yang tinggi. Selanjutnya yang awan rendah ini contohnya awan stratus, nimbostratus, itu adalah awan yang rendah. Kemudian awan yang karena udara naik, ini adalah awan yang sering kalian jumpai saat mau hujan. Saat mau hujan. Seperti ini awan cumulus, awan cumulonimbus, itu adalah awan yang warnanya hitam pekat, abu-abu gelap ya. Abu-abu gelap yang biasanya bisa kalian jumpai saat mau terjadi hujan, terutama kalau hujannya hujan-hujan yang sangat deras. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya untuk unsur dari iklim dan cuaca adalah kelembapan. Kelembapan itu adalah kadar air dalam udara. Oke, alat pengukurnya namanya apa? Apa Kak? Higrometer. Oke, untuk mengukur kelembapan udara. Kalau mendung kayak gini cuacanya lembab apa enggak? Ya. Oke, saya lanjutkan untuk unsur iklim dan cuaca yang terakhir adalah curah hujan. Jadi ada yang namanya hujan zenital, kemudian ada yang namanya hujan orografis dan hujan frontal. Yang sering terjadi di kita ini namanya hujan zenital. Hujan yang terjadi saat matahari berada pada titik puncaknya. Kalau hujan orografis ini hujan yang terjadi di sekitar pegunungan. Yang terakhir hujan frontal ini hujan yang terjadi karena massa udara panas dan massa udara dingin bertemu satu sama lain. Oke, ini tadi penjelasan tentang unsur-unsur iklim dan cuaca. Mungkin sebelum saya ke LKPD ada yang ditanyakan? Raffi, mungkin ada yang ditanyakan Raffi? Ya, cuaca Bu, sejauh ini saya sudah paham. Oh, sejauh ini Raffi ternyata sudah paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi nanti mungkin agar lebih paham lagi kalian mengerjakan LKPD. Nah, jadi nanti kalian akan berkelompok, tapi kelompokannya kalian memilih kelompoknya itu berdasarkan gulungan-gulungan yang akan saya berikan. Oke? Gulungan. Nah, jadi gulungan ini berisi tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Oke? Nanti yang merasa menjadi anggota unsur cuaca dan iklim tersebut berarti kalian satu kelompok. Misal, unsur cuaca dan iklim tadi ada apa saja? Hujan, terus kelembapan, tekanan dan ketinggian. Oke. Khusus nanti untuk hujan, awan, terus satu lagi. Nah, untuk hujan, kemudian awan dan angin. Nah, ini nanti
tidak masuk di unsur cuaca di gulungan tersebut, tapi ini nanti ada pembagian yang menjadi pembagian hujan, pembagian awan, pembagian angin, itu nanti menjadi satu kelompok. Gitu. Kayak nanti ada yang dapat hujan. Contoh hujan tadi satu hujan apa? Frontal. Oke. Berarti nanti yang dapat hujan dan yang dapat frontal itu satu kelompok. Itu. Ya ini diacak ya. Oke, jadi dipilih. Oke. Kalau sudah berkelompok, dibaca dulu petunjuk untuk pengerjaan LKPD-nya. Silakan dibaca terlebih dahulu untuk petunjuk mengerjakan LKPD. Kenapa Pak? Oh enggak akan. Iya, bentar ya. Ditulis nama anggota kelompoknya. Ya. Nama kelompoknya sekalian, kelompok cuaca, angin, awan, dan hujan. Oke, sudah selesai? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Kelompok cuaca sudah? Sudah. Nah, kelompok awan? Sudah. Angin? Aman. Hujan? Sudah? Oke, sudah semua. Ini nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Nanti yang saya mintain untuk presentasi yang pertama adalah kelompok cuaca. Kemudian yang kedua adalah kelompok angin. Oke, kelompok cuaca terlebih dahulu silakan maju dan mempresentasikan hasilnya ke depan. Nanti sekalian ada tanya jawabnya juga. Jadi nanti yang mau bertanya silakan. Yo, menurutmu apa? P5 nanti. Silakan. Iya, silakan dimulai. Yang lain tolong diperhatikan.
Semuanya. Ya guys, minta uangnya bentar ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok cuaca akan mempresentasikan jawaban kami mengenai unsur cuaca dan perbedaan cuaca dan iklim, lalu nempel sama ini beberapa teka-teki silang yang udah kami jawab. Sebelum itu kita perkenalan diri dulu. Saya Faris Samata Rizky. Saya Manggala Macambur. Nah itu ya guys, maksudnya kelompok kami. Langsung aja yang pertama, yaitu jelaskan perbedaan cuaca dan iklim pada tabel di bawah ini dengan benar. Cuaca itu dalam jangka pendek dan meliputi wilayah sempit, sedangkan iklim dalam jangka panjang dan meliputi wilayah yang luas. Selanjutnya soal kedua. Yang kedua yaitu identifikasi unsur-unsur cuaca dan iklim. Diskusikan hasil analisis tersebut dengan teman-teman sekelompokmu dan buatlah resumenya. Kami di sini menemukan yaitu ada suhu udara. Hasil identifikasi kami adalah ukuran energi kinetik kata-kata dan pengertian molekul-molekul. Yang kedua adalah kelembapan udara. Ukuran kadar uap air yang berada dalam bentuk gas di udara. Yang ketiga adalah tekanan udara. Besar beratnya udara pada suatu satuan luas bidang, suatu bidang tekan yang pada umumnya merupakan tekanan udara pada ruang yang terbuka. Hujan adalah proses kondensasi uap air. Itu bukan tulisan saya, beneran Bu, itu bukan tulisan saya Bu. Hujan adalah proses kondensasi air, uap air. Wilayah suhu berat turun jatuh dan ke permukaan air bumi. Awan adalah kumpulan partikel berupa tetesan air atau kristal es yang tampak di atmosfer. Angin adalah udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah atau dari suhu udara yang rendah ke suhu udara yang tinggi. Nah, ini lalu kami akan mempresentasikan teka-teki silang kami. Soal yang mulai dari menurun dulu. Nomor 1, alat ukur tekan udara adalah barometer. Lalu menurun nomor 2 adalah hujan lereng pegunungan. Maksudnya soalnya itu ya. Hujan orografis. Lalu menurun nomor 4 soalnya adalah jenis awan tinggi. Jawabannya cirrus. Terus menurun nomor 6, garis yang menghubungkan tempat dengan curah hujan yang sama, yaitu isohyet. Menurun nomor 8, garis pada peta yang menunjukkan tekanan udara sama, yaitu isobar. Lalu yang mendatar nomor 3, gumpulan uap air atmosfer, yaitu awan. Mendatar nomor 5, alat pengukur kelembapan udara, yaitu hygrometer. Mendatar nomor 7, udara yang bergerak, yaitu angin. Mendatar nomor 9, alat pengukur kecepatan angin, yaitu anemometer. Mendatar nomor 10, angin yang menyebabkan 2 musim di Indonesia adalah angin muson. Ya, itu sekian dari kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, pertanyaan ya guys. Agak lupa. Ya, mau nanya apa? Aku mau nanya. Saya Ya, mau Raffi, nanya. silakan. Perkenalkan saya Raffi Maulana Akbar. Saya dari kelompok awam. Saya ingin bertanya, Ya, Raffi, apa pertanyaanmu? mengapa semakin tinggi tempatnya itu suhunya semakin dingin? Itu kenapa ya? Tolong dijelaskan. Oke, secara singkat sebenarnya suhu udara itu tergantung dengan tekanan udara itu sendiri. Semakin tidak padat udara akan semakin dingin udara tersebut. Dan titik paling padat sebuah udara yaitu ada di titik bumi.
Maka kenapa di dataran tinggi itu relatif dingin? Karena dia jauh dari titik bumi. Ya, Raffi udah paham belum? Sudah, sudah. Mantap. Mantap. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Gak ada, oke. Jangan ditutup. Sekian kami tutup. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Oke, ya, jadi presentasinya bagus sekali. Mereka sudah bisa menjelaskan tentang unsur-unsur cuaca dan mengisi TTS-nya dengan benar semua. Oke, selanjutnya untuk yang presentasi kedua adalah kelompok angin. Ya, silakan. Silakan kelompok angin. Oke, jadi itu tadi presentasi dari kelompok cuaca dan kelompok angin. Presentasinya bagus sekali dan juga beberapa pertanyaan sudah dijawab dengan bagus. Pertanyaannya juga bagus sekali. Ya. Oke, pertanyaan dari Raffi. Oke, bisa dijawab semuanya oleh kelompok cuaca dan kelompok angin. Oke, jadi itu tadi materi yang kalian pelajari di hari ini. Oke, sudah sampai di penghujung pelajaran untuk hari ini. Jadi sebelum saya tutup, jadi saya bertanya kembali kalian, apa sih yang telah kalian pelajari di hari ini? Oke, Rasya, silakan Rasya. Apa saja yang sudah kamu pelajari di hari ini, Rasya? Tentang cuaca dan iklim, kemudian unsur-unsur cuaca dan iklim yaitu suhu, tekanan, kelembapan angin, hujan, awan serta alat-alat untuk mengukur unsur-unsur tersebut. Oke, jadi itu tadi yang sudah dipelajari. Oke, berarti Rasya mendengarkan dengan baik ya. Oke. Berhubung kalian sudah menjalani pelajaran hari ini dengan baik, saya ada post test. Jadi tadi sudah ada pre-test, berarti yang terakhir ada post test untuk kalian semua. Jadi untuk post testnya saya kirimkan kodenya saja sama dengan yang tadi lewat quizzes. Oke, lewat quizzes. Kodenya 577843. Kodenya 577843.
Oke, saya lanjutkan. Oke, kalau udah selesai semua, silakan bisa ditutup kuisisnya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, jadi hari ini kita sudah membahas tentang unsur iklim dan cuaca. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari iklim. Jadi pembagian-pembagian dari iklim itu yang akan kalian pelajari di minggu berikutnya. Oke, untuk hari ini sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.